Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan kali ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita telah sampai di halaman ke-30 Iqra 4. Namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran hari ini. Kita awali dengan kalimat pertama ya. In ata'tumuhum. Baik, perhatikan ya. Kita jelaskan lagi kata per katanya. Ini in dibaca in ya. In dibaca jelas in. Huruf nun sukun ya. In. Kemudian ata' ya. Huruf ain sukun. In ata'tumuhum ya. Huruf mu dibaca 2 harokat ya. Karena di depan huruf mu terdapat waw sukun ya, atau waw mati. Maka dibaca in ata'tumuhum. Tumuhum. Oke. In ata'tumuhum. Baik, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Wa yaqbiduna aydiyahum. Baik, perhatikan ya. Wayaqo ya, huruf ko atau huruf qaf dibaca pantul karena huruf qaf yang berharokat sukun atau harokat mati dia termasuk salah satu daripada huruf-huruf pantul atau huruf qalqalah ya. Maka cara bacanya harus dipantulkan. Wayaqbiduna ya, wayaqo dipantulkan ya. Wayaqo bil ya, bidu, kemudian huruf du di depannya terdapat waw sukun. Maka huruf du harus dibaca 2 harokat ya. Harus dibaca 2 harokat. Wa yaqbiduna aydiyahum. Huruf ya sukun di depan huruf a ya, maka diayun sekali. Aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata atau kalimat wa ajlib alaihim. Baik, perhatikan kalimat ini. Wa ajlib. Ya, di sini terdapat 2 kata yang masuk dalam huruf pantul. Huruf ja dan huruf ba. Ini adalah 2 huruf yang termasuk dari huruf-huruf pantul ya. Maka karena dia berharokat sukun sehingga dibaca pantul ya. Dipantulkan. Contohnya wa ajlib. Wa ajlib ya, huruf-huruf pantul karena berharokat sukun ya. Wa ajlib. Wa ajlib. Kemudian alaihim. Alaihim ya, huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun ya. Alaihim. Alaihim. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalimat wa khaylika wa rajilika. Perhatikan wa khaylika. Di depan huruf ya kho terdapat ya sukun, maka kho diayun sekali ya, diayun khoy. Wa khaylika. Wa khaylika. Kemudian wa rajilika. Wa rajilika, huruf ji ya. Ja harokat i jadi dibaca ji. Wa rajilika. Wa khaylika. Wa rajilika. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh kata atau kalimat berikutnya.
qausaini au adna. Perhatikan qau ya, sain. Perhatikan huruf qa, di depan huruf qa terdapat waw sukun atau waw mati. Maka huruf qa ini diayun sekali ya. Diayun sekali. Qausaini. Qau. Kemudian huruf sa juga diayun sekali ya. Karena di depannya terdapat ya sukun. Qausaini. Ya, harus jelas ya. Diayun sekali ya. Qausaini. Kemudian au adna. Perhatikan di depan huruf a terdapat waw sukun. Maka huruf a diayun sekali ya. Au adna. Huruf da di sini berharokat sukun. Maka dia harus dibaca pantul ya. Karena huruf da termasuk dari salah satu huruf qalqalah atau huruf pantul ya. Maka dipantulkan. Au adna. Kemudian huruf na dibaca 2 harokat ya. Karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif maksurah atau alif bengkok. Maka dibaca qausaini au adna. Oke, jelas ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Walaqad ra'ahu. Perhatikan di sini. Kita lihat ya. Walaqad, ini 1 harokat. Walaqo, kemudian huruf da dibaca pantul ya, karena berharokat sukun. Walaqad ra'ahu. Ya, huruf a dibaca 2 harokat di sini karena di atasnya terdapat alif kecil. Maka dibaca ra'ahu. Walaqad ra'ahu. Ya, dibaca 2 harokat ya, huruf a. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa an aqim wajhaka. Perhatikan, wa an. Huruf nun sukun ya. Wa an dibaca jelas. Wa an aqim, huruf mim sukun. Wa an aqim wajhaka, huruf ja berharokat sukun. Maka dia harus dibaca pantul karena huruf ja masuk dalam huruf-huruf qalqalah atau huruf pantul ya. Wa an aqim wajhaka. Wa an aqim wajhaka. Oke. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Bi'ijlin hanidhin. Bi'ijlin. Huruf ba berharokat i jadi dibaca bi. Huruf a berharokat i maka dibaca i. Bi'i. Kemudian huruf ja berharokat sukun atau mati. Maka dibaca pantul. Bi'ij. Ya, harus dipantulkan ya. Bi'ijlin, huruf la harokat lin. Ya, harokat in maka dibaca lin ya. Bi'ijlin. Kemudian hanidhin, huruf ni diayun sekali atau harus dibaca 2 harokat. Karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Hanidhin. Bi'ijlin hanidhin. Baik, kita lihat lagi contoh kata atau kalimat berikutnya. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Perhatikan ya. Kita lihat wa huwa, 1 harokat ya. Wa huwa yut'imu. Wa huwa yut'imu, huruf to berharokat sukun, maka harus dibaca pantul ya, karena huruf to masuk dari salah satu huruf qalqalah atau huruf pantul. Wa huwa
yut'imu, wa huwa yut'imu, wa huwa yut'imu, wa la yut'amu. Huruf la dibaca 2 harokat di sini karena di depan huruf la terdapat alif, ya. Wala yut'amu. Kemudian huruf tha berharokat sukun, ya, maka juga dibaca pantul. Wala yut'amu. Baik, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Ij'alu bidha'atahum. Perhatikan ij'alu, huruf a harokat i jadi dibaca i, ya. Kemudian huruf ja berharokat sukun atau mati, maka dibaca pantul. Alu. Huruf lu dibaca 2 harokat, ya, karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati, maka lu harus dipanjangkan 2 harokat. Sedangkan alif yang di sini di depan huruf waw sukun, ini alif yang tidak perlu dibaca atau tidak dianggap, ya, dalam bacaan. Ij'alu. Kemudian bidho, huruf ba harokat i jadi dibaca bi. Kemudian huruf do dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif, ya, maka dibaca ij'alu bidha'atahum. Oke, ij'alu bidha'atahum. Baik, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Udkhuluha bisalamin. Perhatikan, ya. Kita lihat dulu di depan huruf u, ini huruf u, ya, harokat u. Huruf a harokat u dibaca u. Di depannya terdapat da berharokat sukun, maka da ini harus dibaca pantul, ya, karena termasuk huruf pantul atau huruf qalqalah. Khulu, ya. Khulu. Huruf lu di sini perhatikan dibaca 2 harokat huruf lu-nya karena di depan huruf lu terdapat waw sukun atau waw mati, maka lu harus dipanjangkan 2 harokat. Udkhuluha. Kemudian huruf ha dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf ha, maka dibaca udkhuluha. Kemudian bisalamin. Huruf la dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil, maka huruf la harus dipanjangkan 2 harokat. Udkhuluha bisalamin. Huruf ma harokat in, maka dibaca min. Bisalamin. Udkhuluha bisalamin. Baik, kita lihat lagi contoh kata atau kalimat berikutnya. Wala taqum ala qabrihi. Nah, perhatikan wala huruf la, ya. Wala. Di depan huruf la terdapat alif kecil atau di depan huruf la terdapat alif, maka huruf la harus dipanjangkan 2 harokat. Wala taqum, ya, huruf mim sukun, ya, di depan huruf ku. Wala taqum ala. Huruf la di atasnya terdapat alif kecil dan juga terdapat alif maksurah atau alif bengkok, maka huruf la harus dipanjangkan 2 harokat. Wala taqum ala qabrihi. Di depan huruf qa terdapat huruf ba berharokat sukun atau harokat mati, maka huruf ba harus dipantulkan karena huruf ba termasuk daripada salah satu huruf-huruf pantul. Wala taqum ala qabrihi. Ya, huruf ha di ujung dibaca hi karena harokat i dan juga di bawahnya terdapat alif kecil, maka harus dibaca 2 harokat. Wala taqum ala qabrihi. Baik, kita lihat lagi contoh
kata berikutnya atau kalimat berikutnya. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Perhatikan. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Ya, ini satu harokat ya. Fabada'a. Kemudian bi'aw, ya, huruf A di depannya terdapat waw sukun, maka diayun sekali. Bi'aw. Ini huruf A ya. Bi'aw iyatihim. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Ini huruf H harokat I dibaca hi. Kemudian untuk huruf Ma harokat mati atau harokat sukun, maka disukunkan. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Khalaqana zawjaini. Ya, perhatikan ya. Kita lihat contoh kata atau kalimat berikutnya. Khalaqana, ya. Huruf Q dibaca qalqalah atau pantul karena berharokat sukun, ya. Maka dibaca khalaqo. Khalaqana. Kemudian huruf Na dibaca dua harokat karena di depannya terdapat alif, ya. Maka dibaca dua harokat. Khalaqana. Kemudian zawjaini, huruf za. Perhatikan huruf za. Di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Maka huruf za diayun sekali. Zaw. Khalaqana zaw. Ya, diayun ya. Zawjaini. Huruf ja juga di depannya terdapat ya sukun, maka diayun sekali juga. Zawjaini. Khalaqana zawjaini. Seperti itu ya. Baik. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu instruksi dari buku ini. Bagus, tetapi ulangilah sehingga tidak ada yang keliru lagi. Barulah EBTA. EBTA ini adalah ujian ya, untuk naik ke tingkat berikutnya ya. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar dan silakan diulang-ulangi di rumah ya, sebagaimana perintah daripada buku ini, agar tidak ada yang keliru ketika sudah pindah ke EBTA ya, lembaran EBTA atau lembaran ujian untuk naik ke tingkatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memudahkan kita dan melancarkan kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.